Halo teman Medio, halo Mbak Joyce. Halo Mir, apa kabar? Gimana? Baik Masih tetap semangat? banget, semangat, 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 semangat. Kalau Mbak sendiri gimana? Semangat juga Semangat nggak? dong, semangat 45. Oke, walau hari mendung kita harus tetap semangat ya Mbak. Betul. Oke, tadi udah sempat disinggung di awal Mbak soal NFT atau non-fungible token. Nah, boleh nggak sih Mbak langsung dijelasin nih sama Mbak sebenarnya NFT itu apa gampangnya nih? Dan gimana sih Mm-mm. fungsinya dia itu bisa ngapain aja? Oh, bener Mir, NFT ini lagi trending banget ya belakangan ini ya. Tapi Bener. sebenarnya itu udah ada dari udah lama loh Mir, tahun 2014. Oh ya? Udah, tapi belum Oh, populer, belum kayak hype banget deh kayak belakangan ini. oke. Apalagi setelah ada, kalau di Indonesia ada si Gozali itu ya Mir ya, Gozali ini Sultan baru. sangat hits banget deh emang dia. Heeh, nah just kita jadi, "Wih NFT, apa tuh NFT?" Gitu. Nah, kalau NFT emang kalau NFT apa, jelasinnya itu emang rada ribet, Mir. Aku Hmm. juga mengakui. Tapi singkatnya nih, Mir, aku mau, ini aja ya, gampangnya nih. Itu Oke, barang itu merupakan aset digital, Mir. Itu perpanjangan dari kita sebelumnya sudah kenal namanya aset kripto, gitu. oke. Makan macam-macam. Nah, ini sekarang perkembangannya adalah NFT ini dan dia merupakan aset digital yang mewakili objek di dunia nyata. Oh, Belakangan dia lebih jadi objek digital untuk produk-produk berkaitan dengan seni, film, hmm, game, video gitu ya. Nah, aset hmm. ini juga dibeli dijual secara online. Nah, itu Oke. eh, secara NFT ini dulu belum terkenal, tapi sekarang ini banyak para artis dan juga seniman kalau aku bilang ya Mir ya, karena Seniman, betul. ini kan bukan hanya musik saja, tapi juga pelukis bisa masukin di situ, game, video, eh, sketsa, semua bisa dijual di situ. Nah, emang ini nilai penjualannya tuh sangat pesat banget Mir. Kalau aku ngeliat catatanku nih, Gimana? November 2017 itu baru ada 174 juta US dollar penjualannya NFT ini. Akumulasinya itu, Mbak. Global. Oke. Global tuh. Nah, seiring dengan popularitasnya dia pada 2021 kemarin, jadinya dia jadi penjualannya mencapai 25 miliar US dollar. Ini Wow, perkembangannya berkali-kali. luar biasa banget nih belakangan ini. Tahun Hmm, 2000, 2001 dan terus sampai tahun tahun 2002 ini juga masih terus berkembang. Nah, ini kan menarik. jadi menarik banget nih. Tadinya kan dia masa-masa awalnya itu emang sudah menjadi wadah jadi berbagai kreasi digital. Apapun yang bisa didigitalisasi. Aduh susah banget ngomongnya, Mir. Itu bisa dijual melalui platform NFT ini gitu. Gitu, Oke. Mir. Jadi aset digital yang mewakili objek-objek seperti karya seni gitu ya, Mbak. Betul. Game dan lain-lain. Nah, sebenarnya Foto-foto juga kalau loh, Mir, foto pribadi. betul. Oh, Ih, suka sekali. orang deh upload selfie itu. Ya Heeh. ampun. Oke. Jadi dengan tadi NFT sebagai aset digital lah sebutannya Mbak Joyce ya. Mm-mm. Gimana sih dia cara kerjanya nih Mbak? Mulai dari upload karya sampai akhirnya nanti bisa transaksi dan ada orang Mm-mm. yang investasi bahkan di situ Mbak, Mhm, gimana tuh? tuh ceritanya panjang juga tuh. Pasti teman-teman udah tahu ya soal blockchain. Ketika kita mengenal produk-produk namanya yang aset kripto. Nah, sama NFT juga ada di blockchain juga, tapi ini apa lebih spesifik sebagian besar di Ethereum ya di blockchain ini. Nah, itu NFT itu sebenarnya dibuat untuk mewakili barang berwujud dan tidak berwujud. Kayak tadi lah udah video olahraga yang secuplik aja bisa sampai cuitannya si Jack Dorsey tau nggak laku lo 2,9 juta US dollar. Wah, Juta dolar Mir bukan juta rupiah. andaikan saya bisa nge-tweet dan berpenghasilan seperti itu. Waduh. Nah, jadi nih Mir barang-barang yang
barang-barang NFT ini hanya merupakan file digital. Jadi misalnya ada orang yang jual lukisan, itu kita jangan jangan bayangin lukisannya bisa digantung di dinding gitu loh. Ya di situ doang lukisannya. Video dan itu bisa disimpan banyak orang, tapi hanya ada satu orang yang punya versi aslinya Mir. Dan produk ini dilengkapi oleh sertifikat. Dan, Oh, dan wow. jadi udah ada si Mirza nih beli produk NFT apalah gambar atau apa. Itu datanya kepemilikan digital Indonesia itu udah tersimpan di blockchain. Gitu loh. Nggak bisa ketukar nih. Nah, itu Oh, ada oke. tadi kan bisa bilang gimana sih cara uploadnya jualnya? Pasti ada pasarnya dong. Pasarnya. Mm-mm. Marketplace-nya lah ya, Mbak. Marketplace-nya ada kalau di global tuh salah satunya yang aku tahu tuh OpenSea. Aku juga belum pernah upload ini sih Mir, belum pernah jualan dan belum pernah beli NFT nih. Tapi teman-teman tuh ada teman-teman gitu pada suka jualan foto, Oke. foto bagus tapi foto beneran. Fotografer berarti ya, Mbak? Temanku fotografer tuh dia lagi mencoba di situ sama temanku yang ini suka sketsa. Dia Oh, sudah, ya. tapi so far belum laku sih Mir. Nah, itu teman-teman harus punya juga dompet digital. Kan kita bayar NFT-nya ini pakai uang kripto, Mir, bukan pakai Iya. uang rupiah, nggak laku. Nah, jadi kan kita Oh, perlu juga mendaftar di akun OpenSea juga. Nah, di Indonesia juga udah ada banyak kok eh, oh, apa marketplace buat NFT juga udah ada beberapa. Aku juga oh. udah sempat main ke situ. Tuh, ada beberapa. Dan di Indonesia udah mulai berkembang, Mir. Gini-gini nih. Nah, Oke, terus Wem. namanya marketplace pasti dia kan menjadi sebuah pasar dan dia di broker kan Mm-mm. Mir, sama seperti broker lain. Kalau misalnya ada aset kita yang laku nih, foto kita laku, film kita laku, itu bayar ada biayanya Mir, dua setengah Hmm. persen Berapa persen, Mbak? Dua dua setengah. dua setengah Oh, oke. ke marketplace ini gitu ya. Kita kan ya wajar lah ya Mir ya, karena kita eh, numpang gitu di pasarnya dia, Iya. di platformnya dia tuh, jadi ada 2,5% gitu. Kira-kira gitu Mir. Jadi kita Hmm. bisa upload, kita buka dua rekening situ, jangan lupa dompet digitalnya juga, baru kita bisa upload situ. Kalau kita beli juga bisa. Jadi kita Hmm. naksir nih, ya kita beli apa fotonya siapa lah gitu. Nanti kita bisa beli Hmm. juga, sama seperti kita di marketplace biasa Mir. Iya, Kayak kita transaksi beli sama. beli cilok sama Beli cilok di marketplace itu biasanya nyetok, Mbak. udah nyetok ya. Oke. Uh, Jadi baik sebagai pembelinya atau yang menjual aset konten seperti foto dan lain-lain itu memang harus memanfaatkan marketplace-nya, harus betul. punya rekeningnya juga ya Iya, Mbak. Dan ketemunya di tentu, situ antara penjual dengan pembeli. oke. Mm-mm. Jangan lupakan juga tadi ada eh, biaya 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 fee, adminnya lah Mbak, biaya kayak gitu ya. admin. Kalau seller di marketplace kan biasanya kena biaya admin 1,5% sampai 5% tuh Betul, Mbak. ini 2,5 nih. 2,5. 2,5. Oke, kalau begitu. Nah, tadi soal cryptocurrency sama NFT itu kan Heeh. dua-duanya dari blockchain, Mbak. Nah, tapi Betul. mungkin ada teman-teman yang belum paham betul nih, Mbak, perbedaan di antara keduanya. Itu apa sih, Mbak? Oh, emang benar esensinya sih NFT ini yang aku bilang tadi perkembangan dari aset kripto. Pertama kita kenal aset kripto dulu, lalu ada Hmm. NFT. Nah, tapi sebenarnya NFT ini banyak Mir perbedaannya karena tujuannya beda, bentuknya beda, Hmm. cara penggunaannya juga beda dengan aset kripto lainnya. Oke. NFT itu aku sebut tadi dia biasanya mungkin nanti akan berkembang kali ya, aku juga nggak ngerti di blockchainnya di Ethereum gitu, Ethereum sama-sama berarti. persamaannya sampai situ doang Mir, sama-sama yang saya bilang tadi dilahirkan dari blockchain. Blockchain. Oh, nah ada perbedaannya banyak banget, sifatnya tuh Oke. beda. NFT itu eh, uang kripto itu kan punya nilai yang sepadan ya, maksudnya gini, satu Bitcoin buat saya dengan satu Bitcoin buat Mirsa kan sama.
Sama. sekian rupiah gitu loh. Iya. Ya, kita punya konsensus. Oke. Sama nih harganya segini. Tapi NFT itu nggak ada, Mir. Karena tadi sebutannya juga ya non fungible ya, Iya, Mbak. Jadi masing-masing tuh tidak dan nggak sama gitu loh. Masing-masing nggak Iya, sama sendiri-sendiri dan tidak bisa dipertukarkan. nggak bisa ditukar. Kalau apa? Misalnya kita punya Bitcoin kan bisa ditukerin tuh. Bitcoin kita convert kemana. Nah, Mm-mm. NFT ini nggak bisa karena nilainya kan tadi nggak sama. Oh ya. Masing-masing tuh hanya satu kali dan nggak bisa dipertukarkan gitu. Hmm. Nah, NFT itu punya data yang unik kayak apa ya? Ini apa sih? Sidik jari. Oh ya. Dan sistem itu mudah untuk melakukan verifikasi. Nah, gitu aja Mir itunya karena emang beda banget ya, sama-sama terlahir dari sebuah blockchain, Mm-mm. tapi dia punya tujuan yang berbeda. Oke. NFT itu cuma satu, one and only itu hanya sertifikat itu. Karena misalnya aku jual fotoku, ya kali-kali ya Mm-mm. Mirza beli gitu. Yang ketawa Oke, gitu cerita. dong. Bisa nggak? Boleh Mbak, boleh Mbak, boleh Mbak. Saya dukung Mbak. Kan ada sertifikatnya yang menyatakan bahwa fotoku itu dimiliki oleh Mirza gitu. Oke. Udah itu doang gitu dan nggak bisa dipertukarkan Hmm. gitu Iya, iya, iya. Mir. Oke, Mbak. Menarik nih. Soal NFT yang mulai juga masuk ke Indonesia, banyak yang Iya, mulai interest nih sama NFT. betul. Termasuk kemarin tanggal 22 sampai 26 Maret, Hmm? itu karya-karya NFT sempat ditampilin nih, Mbak, di toko Oh, mall NFT Gallery mm-mm. di Jakarta Sneakers Day. Wah, ini Oh. kumpulan anak-anak hits biasanya di sini nih, Ya Mbak. betul. Nah, Hype nggak banget deh. disangka-sangka nih, peminatnya cukup banyak nih Mbak ke Mm-mm. NFT-nya. Menurut Mbak Joyce Hmm. kenapa sekarang kira-kira NFT itu populernya gara-gara apa sih Mbak? Apa sih yang unik dari dia nih? Nah itu memang banyak hal positif nih misal kalau menurut aku ya dari keberadaan Mm-mm. NFT ini. Terutama yang sekarang ini kan